Halo Gen Smart Indonesia, selamat datang kembali di channel Edwin P. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang yang namanya bersaing dalam dunia bisnis. Seringkali kita mendengar kalau bisnis atau kerja itu harus bersaing. Dan itu memang benar. Bersaing bisnis itu merupakan hal yang cukup lumrah. Sejak kecil pun, saya sudah mendapatkan pendidikan dari orang tua maupun sekolah tentang yang namanya persaingan. Saya yakin begitu juga dengan kalian para Gen Smart Indonesia. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, saya melihat persaingan di dunia bisnis ini sudah tidak sehat lagi. Bahkan sebelum new normal, persaingan bisnis udah gila-gilaan guys. Yang satu buka bisnis A, semua juga ikut buka bisnis A. Udah gitu, modelnya juga sama persis bisnisnya. Satu jual A, semua juga ikut jual A. Bukannya salah sih, tapi kalau pada jualan barang yang sama, lama-lama ntar orang bosen dan terlebih lagi bisa menjurus ke persaingan yang tidak baik. Emangnya bakal menjurus ke persaingan tidak baik itu seperti apa? Langsung ilustrasi saja nih. Misal, kalau semua jual barang yang sama, kira-kira cara apa yang bakal kebanyakan digunakan dan pertama kali Anda pikirkan untuk bersaing? Saya rasa tidak sedikit yang akan memilih untuk bersaing harga, karena hanya perlu nurunin harga lebih murah dari saingan kita. Nah, sebenarnya persaingan harga ini bukannya tidak boleh. Akan tetapi karena semua pada jual barang yang sama, persaingan harga bisa jadi tidak terkendali. Apalagi ditambah sekarang zaman online guys. Bandingin harga itu gampang banget. Tinggal buka aja mbah Google atau e-commerce. Udah bisa bandingin harga barang toko lainnya dengan barang kita. Kalau toko sebelah lebih murah, kita bisa tinggal gampang ganti harga lebih murah lagi. Hasilnya persaingan harga yang dulu sebelum ada online itu jalannya relatif lebih lambat. Bisa beberapa bulan atau bahkan setahun sekali baru ganti harga gitu ya. Gara-gara ada online, bisa ganti harga itu sehari 3 kali. Udah kayak makan aja sehari 3 kali. Bahkan sebelum new normal, kalian sadar nggak? Persaingan tidak berhenti hanya di persaingan harga aja. Bahkan bersaing itu sudah masuk ke area yang namanya hutang. Saing harga aja udah pusing. Masih juga ditambah kita harus kasih hutang atau ngutangin dulu biar barang kita cepat laku. Tambah pusing kan bersaingnya. Tapi bukan salah teknologi dan zamannya juga. Karena semua kan balik lagi. Strategi bisnis itu tergantung sama siapa yang pakai. Nah, kembali lagi ke persaingan. Menurut saya, cara berbisnis seperti bersaing harga ini, apa secara tidak langsung kita mendidik pelanggan kita itu jika ingin beli barang, fokus hanya di harganya saja. Dan juga lebih baik kalau bisa hutang cicilan gitu. Padahal kalian kalau tahu sejarahnya krisis tahun 2008 itu, salah satu penyebabnya terjadi krisis adalah penggunaan kredit, alias hutang yang tidak tepat dan berlebihan guys. Tapi sebenarnya hutang kalau digunakan dengan tepat juga tidak masalah sih. Tapi tips untuk berhutang dengan baik saya sudah persiapkan di video lainnya ya. Seperti biasa, link di deskripsi di bawah video ini. Nah, selain resiko tadi, bersaing harga itu memiliki resiko lainnya yang tidak kalah memusingkan, yaitu untung kita jelas semakin berkurang. Dan kalau harga turun terus, sudah tidak ada untung lagi. Bisa-bisa harus pangkas tenaga kerja kan? Kalau udah pangkas tenaga kerja, bisa terjadi penurunan kualitas produk maupun pelayanan, yang dimana ujung-ujungnya pelanggan lama kecewa dan tidak ada pelanggan baru lagi. Nah, kalau sudah tidak memiliki pelanggan, hasil akhirnya ya sudah jelas kan? Oke Gen Smart, dari cerita tadi kalian kan sudah paham akan resiko bersaing harga di era digital ini. Mumpung sekarang kita sedang di era new normal, yang dimana ekonomi sedang mulai berjalan lagi. Saya memiliki alternatif yang bisa Anda terapkan untuk bisnis Anda. Pertama, daripada ribut saingin harga toko tetangga, lebih baik kita menambah nilai jual produk atau jasa kita, yang tentu saja disesuaikan dengan menggunakan kelebihan dan kreativitas yang kita miliki, sehingga lebih susah ditiru orang lain guys. Nah, contoh memberikan nilai lebih itu ada macam-macam guys. Bisa dengan after sales service yang lebih baik dari toko-toko lainnya, atau mungkin bisa juga dengan memperbaiki desain packaging produk Anda sehingga memiliki packaging yang jauh lebih bagus daripada toko sebelah. Atau bisa juga dengan menambah jasa seperti free delivery plus just tip. Jadi, pelanggan yang membeli produk Anda mendapatkan jasa antar barang plus titip apapun yang sejalan dengan rute pengiriman itu. Memang prakteknya akan sedikit lebih ribet guys. Tapi sisi baiknya, kalian jadi tidak ikut-ikutan bersaing harga. Karena yang pelanggan inginkan adalah produk
plus nilai lebih yang Anda tambahkan ke produk Anda. Jadi bukan harga lagi. Menambah nilai suatu produk dengan menggunakan kreativitas kita itu tidak ada habisnya kok. Jadi nggak perlu khawatir. Dan bisa Anda manfaatkan sebanyak-banyaknya juga karena ide kan nggak ada habisnya. Dan kreativitas masing-masing individu itu berbeda sesuai dengan gaya berbisnis manusianya juga kan. Bisa jadi kita tidak perlu bersaing karena memiliki pelanggan setia berdasarkan kreativitas kita. Gimana? Jauh beda kan dengan yang namanya bersaing harga? Tapi jangan salah sih, kalau zaman dulu menggunakan strategi bersaing harga itu masih oke. Karena kan jalannya informasi dari kota ke kota itu susah dapatnya. Kan teknologi gadget belum secanggih saat ini. Coba aja lihat tahun 90-an. Cara cek harga di toko kota sebelah itu saya masih ingat ribetnya bukan main. Jadi taunya ganti harga mah paling juga cuma beberapa bulan sekali. Kalau sekarang kan gampang. Tinggal cek di smartphone kita bisa tahu harga toko-toko sebelah. Nah, sekarang lanjut ke alternatif berbisnis di era new normal berikutnya, yang tentu saja tanpa perlu bersaing, yaitu dengan yang namanya kolaborasi atau kerjasama. Loh, kalau kerjasama sih aku udah tahu. Betul sekali, semua orang memang banyak yang tahu yang namanya kerjasama. Meskipun tahu dan mereka ada pilihan berkolaborasi, tetapi masih banyak juga yang memilih untuk bersaing harga. Iya ya. Masih banyak banget yang suka saing harga. Kalian kan tadi sudah saya berikan logika apa hasilnya kalau bersaing harga di era digital ini. Sekarang akan saya kasih contoh apa hasilnya kalau kalian kerjasama dan berkolaborasi di era digital ini. Misalkan nih, kalian jual barang yang sama. Anggap saja jual kain gitu ya. Toko kota sebelah juga jual kain yang sama, yang dimana Anda beli di satu pabrik kain yang sama gitu. Sebenarnya kalau kalian kerjasama dengan memasang harga yang sama, pelanggan Anda tidak akan lari ke toko kota sebelah. Begitu juga sebaliknya, kan harganya sama. Pelanggan pasti berpikir buat apa buang-buang ongkos dan waktu beli di kota sebelah. Coba kalau kalian bersaing harga, memang bisa jadi semua pelanggan toko sebelah bisa lari ke kalian semua. Tapi coba Gen Smart pikir. Ini saya kasih contoh ya. Ibaratnya Anda jual barang A dengan harga Rp1.000 dan memiliki pelanggan 1.000 orang. Anda bisa mendapatkan uang 1 juta kan? Nah, sekarang dicoba dengan mempraktekkan teori bersaing harga. Anda bisa mendapatkan tambahan 1.000 orang pelanggan dari toko sebelah. Tetapi karena bersaing harga, jelas harga barang A di toko Anda kan harus jadi lebih murah. Misal jadi Rp500. Nah, kalau dihitung-hitung Anda sekarang memiliki 2.000 orang pelanggan dan harga barang A Rp500, ya hasilnya sama aja 1 juta. Hasil sama, tapi kerjaan 2 kali lipat guys. Kan pelanggannya naik jadi 2 kali lipat. Nah, dari ilustrasi ini saya berharap agar Gen Smart semakin paham bahwa banyak pelanggan itu bukan berarti banyak untung. Keuntungan itu bukan dihitung dari jumlah pelanggan guys, tapi dengan manajemen keuangan yang stabil, cara berdagang yang baik, dan juga strategi berbisnis yang maksimal. Oke Gen Smart, itu adalah pendapat saya bagaimana kalian bisa bertahan dan sukses dalam berbisnis di era digital dan new normal ini. Jika kalian memiliki pendapat maupun sudut pandang yang berbeda, bisa saling berbagi pengalaman di kolom komen ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.